Oke, halo teman-teman, balik lagi di Ada Kala Podcast. Nah, kali ini gue masih sama Eri nih. Nah, kali ini kita nggak tentang sedih-sedih nih. Ini tentang hal-hal yang mengerikan lah ya kan. Ngeri-ngeri sedep gitu ya kan. Ngeri-ngeri sedep yang kayak kita bicara tentang hal sesuatu di luar alam kita. Benar. Iya kan? Cuman itu kan kejadian ya bisa dibilang Mengerikan. Bisa juga dibilang aduh itu momen yang epic lah. Ya, apa mau diulang lagi? Apa nih? Momen kayak gitu mau diulang lagi? Enggak mau. Okay. Cukup itu. Nah, di sini untung siang ya kan. Untung siang. Makanya aku berani nih. Soalnya aku penakut. Nah, teman-teman yang minta horor sebenarnya aku nih takut, teman-teman ya. Jadi kayak apalagi aku gelap aja takut, Bunda. Iya, Bunda. Nah, jadi teman-teman sebelumnya kita tanya dulu. Eri apa kabar nih? Sibuk nih. Baik. Ya, sibuk inilah OTW kan. Ya, OTW bentar lagi dia udah mau sarjana nih ya. Amin. Semoga doain ya guys ya. Semoga lancar ya. Amin. Oke. Cuma sibuk itu aja lah. Kalau weekend sih ya lebih ke no lab ya. Iya, no lab. Nah, sekarang kita bahas ini dulu nih. Semoga nggak takut lagi kan? Enggak lah. Nah, cuma jadi itu masa lalu aja. Ya, ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu ya? Ini tepatnya 2020. Oh, 2020 kejadian. Iya. Awalnya tuh selesai KKN. Ini KKN ku di kampung nih ya. Maksudnya di Rimbo Bujang. Di Rimbo kan. Selesai KKN tuh kan ngumpul laporan KKN. Laporan KKN. Harus ke kampus dosen pamong. Dia memang mau nggak mau, ya memang agak susah ya kan dosen kan memang beda dosen beda pula caranya kan. Yeah. Jadi pas di sisi lain ya teman-temanku cuma ngirim online, share file aja kan. Ini aku kan memang mentahannya memang dikirim. Jadi aku pergilah ke Padang nih. Okay. Nah, ini pergi ke Padang. Awalnya sendiri. Naik motor sendiri. Kalau dari Bujang 7,5 jam perjalanan. Nah, iya dari itu 6 lah kalau misalnya 6 jam ya. Jadi kayak sendiri kan. Okay. Aku ditelepon di tengah jalan udah sama saya. Iya. Halo, ditelepon sama bang ponaanku nih. Jadi ditelepon lah, aku ini nih free juga nih. Kata mamaku juga, kenapa nggak ngajak Wawan katanya kan? Kenapa sendirian kan cuma ngumpul laporan gitu. Bawa aja lah biar ada temennya kamu. Baliklah aku ke Simpang Sumet lagi. Udah nyampe Dharma Seraya? Lebih tepatnya di itu sih, apa sih namanya? Pokoknya udah lewat di dekat ini pabrik. Jujuhan. Udah berangkatlah sama Wawan nih. 2 hari di Padang ngumpul itu, besoknya ya main-main lah di Padang kan. Besoknya lagi pas hari Rabu nggak tahu aku tanggal 25-an, pokoknya akhir bulan Juni kayaknya nggak salah tuh. Kalau nggak salah tuh Juli. Rencana mau pulang ke Rimbo lah ya kan. Jadi kami nih sempet adu gitu loh. Pulang nggak sih gitu loh. Kayak nggak jelas gitu. Nggak jelas, nggak konsisten gitu. Pulang enggak gitu loh. Nah, jadi kayak ragu-ragu di situ teman cewek di Solo nelpon. Oke. Nah, jadi pulang sekarang katanya kan. Berangkatnya temen cewek apa temen cewek? Temen cewek. Seneng teman-teman deket lah, teman-teman deket. Itu baru pertama kali pulang jam 1:30 dari Padang. Setengah 1 itu pertama kali ya. Nah, jadi aku ya udahlah pulang enggak. Udah beres-beres semuanya. Aku enggak ngabarin memang sama mamaku. Enggak ngabarin orang rumah. Kalau pulangnya jam siang. Yeah. Nah, jadi ngabarinnya ya setaunya kan pagi. Yeah. Ya, pagi kan sampai siang kan. Nah, ya udah memang ya udahlah enggak apa-apa lah, yang penting sampai kan. Mungkin maghrib atau jam 7:30 sampai kan. Dan sepanjang sekolah temanku nelpon. Ya udahlah, aku mampir lah bentar tuh kan. Nah, namanya itu kan di situ malah aku dijamu. Tamu kan udah jauh kan. Terus nggak lama hujan gerimis. Oke. Gerimis di situ. Bingung lah aku. Jam 4, kondisi jam 4 agak duduknya nggak bawa ngantel. Udah di Solo itu kan. Logika aja lah. Mau pulang jam 4 sore sampai Rimbo jam berapa? Iya. Ya kan? Ya logikanya aja lah, sampai malam sampai Rimbo jam berapa? Jam 4 pulang dalam kondisi agak rintik-rintik masih kan. Pulanglah aku. Gerimis sampai agak Solo sana sedikit kan. Habis Solo kan Sawah Lunto ya kan? Sawah Lunto kan.
Habis sholat tuh agak deras hujannya. Oke. Perasaanku tuh udah nggak, walah, Kok gini ya? kok gini gitu loh, pulang kok gini, sampai rumah jam berapa, laptop ke bawah, Iya. laptop ke Nggak ada bawah, mantel. nggak ada mantel, beli mantel. Disitulah hujan deras dimulai. Hujan deras dimulai Hujan deras banget gitu. di Sijunjung, di rumah sakit RSUD Sijunjung itu Iya, tahu, iya, yang besar iya. itu yang sebelah itu pasti tahu lah kamu kan. Jam 6:30 deras banget. Terus banget, Iya. terus-terusnya. Belok lah aku ke tukang gorengan yang depan RSUD itu, Iya. yang rumah sakit Oh, pas umum. di depan RSUD. Pas tuh, kan kamu tahu tuh, pokoknya ada sebelah kiri, kalau misalnya dari Padang dari sebelah kiri, dari Rimbu sebelah kanan. Itu ada goreng. Bingung lah aku. Gimana ini sampai Rimbu jam berapa gitu kan, bingung, khawatir. Terus jam 8 pas udah reda plong. Kayak bisa Iya, gitu. udah gitu kan. Di situ kami jalan lah. Di situ perjalanan 5 jam di Sijunjung dimulai. Apa? Ulang. Perjalanan 5 5 jam Sijunjung Di dimulai. daerah Sijunjung dimulai. Logika. Biasanya di Sijunjung itu cuma 2 jam lah paling lama karena dia memang panjang daerahnya kan. Mungkin aku entah halusinasiku, entah aku panik, entah apa ya, entah mungkin ini Setelah hujan reda. setelah hujan reda, disitulah aku. Ya udahlah jalan yuk gas. Tapi masih pakai mantel tuh kan, aku belum beli mantel tuh kan. Artinya lah ini kan abangku yang nyupir kan. Kadang aku yang nyupir. Cuman kan harus jaga bener tuh laptop tuh kan. Iya. Laptop harus dijagain tuh ya kan. Memang harus bener-bener itu kan aman kan. Jalan situ. Apa ya kan. Aku mungkin firasat ya udah nggak enak ya kan, udah apa ya kan. Ya gelisah lah pokoknya Itu tuh. sekitar Sekitar jam jam 8:30. 9 malam baru sampai. Ya, oke. Oke. Dengerin dulu. Oke. Jadi di situ kami lah pipis. Pipis di? Ya namanya kebelet ya Bunda. Iya Bunda. Jadi berdua lah kami tuh. Ya udah aku belet nih. Mana lagi kan nggak tahu. Kebelet pipis. Di Junjung itu ya. Iya, soalnya kamu tahu lah sendiri, jalan malam sama jalan siang tuh beda loh. Jangan samain. Misalnya nih, oh ini malamnya kok kayak gini, oh ini pasti, oh ini jalan mana ya, pasti beda loh. Apa ya, kayak mungkin gelap atau apa kan, mungkin ya pokoknya beda lah. Daerah mana sih ini. Disitulah kami kebelet pipis, aku pipis lah di pinggir jalan itu kan, memang sepi lah ya kan. Ya namanya kebelet kan buru-buru ya kan, oh udah lega kan. Iya, memang tinggal diturunin kancingnya. Iyalah. Gitu ya, namanya kurang cowok ajar kan. kalian. Jadi ya udahlah. Itu di daerah masih Junjung yang kayak daerahnya tuh masih sepi hutan-hutan gitu ya. sepi banget. Jadi kalian pipisnya di pohon. Pokoknya samping jalan, nggak tahu di pohon. Pokoknya Masa sambil bawa motor? enggak, maksudnya berhenti dulu kan. Memang ini jalan samping kayak namanya udah sepi, nggak ada yang itu, ya udahlah ini aja lah. Terus apa hujan-hujan emang kedinginan? iya, ini namanya itu kayak beser gitu lah pokoknya. Iya, ya namanya kebelet, nggak mungkin lah kita harus nyari pom bensin sejauh-jauhnya gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi ya udahlah pipis di situ. Ya udah nggak kepikiran. Ini tempat Nggak ada izin. Nggak ada. Terus disitulah perjalanan itu dimulai. Jadi setengah kok lama kali setelah perjalanan lagi habis kencing tuh. Itu hujan-hujan ya? Iya, lama kali. Daerah mana sih? Abang ponakanku kan ke Padang kan cuma sekali dulu, itu pun. Oh, itu pertama kalinya. Ini nama nggak tahu lah. Aku bilang ini daerah mana ya? Mana dia tahu daerah mana? Yang sering aja pun bingung itu daerah mana. Oh, berarti masih Junjung kan. Disitulah aku inisiatif buka map. Oke. Buka map. Bateraiku 84 di situ. Masih inget aku. Berarti aku masih full. 84%. 84%. Nah, terus ya namanya itu lihat HP itu kan. Lihat map. Ini 4G coy. Oke. Ya kan maksudnya ya logikanya kenceng lah ya kan. Iya. Nah, terus aku lihat, ini. Aku masih inget tuh pokoknya aku di dekat rumah makan tuh. Aku ngeliat map tuh kan, aku zoom, rumah makan apa pokoknya tuh, aku lupa rumah makan di situ kan. Perempatan. Memang perempatan gitu kan. Perempatan. Oke. Pokoknya rumah, aku nggak tahu pokoknya rumah makan perempatan di situ kan. Rumah makan apa pokoknya ada tuh. Pokoknya ada di titiknya tuh. Terus lah aku kan
setengah jam kemudian, aku cek balik. Aku tuh nggak ingat loh, aku jalan malam tuh aku beda kali loh. Kalau kamu jalan malam di mobil pun pasti nggak ngeliatin, oh ini kiri kanan, enggak kan? Aku juga bingung udah sampai mana. Iya kan, bener kan? Nah, iya. jadi aku inisiatif lagi lah, apa kan liatin. Aku lihat lagi kan, anjir masih di situ, Cok. 30 menit kemudian. 30. Aku giniin apa? Refresh, ngerti gak sih refresh? Iya. Nge-refresh itu. Mungkin jadi kata abang. Mungkin yang lama. Itu itu jaringannya paling kata abang ponanku kan. Jaringannya paling. Iya, aku positif di situ, aku positif banget, mikirnya positif gitu loh. Oh iya, mungkin jaringannya kok 4G kok biasanya 4G kenceng nggak, aku dalam hatiku kok gimana sih, kok bisa kayak bisa balik lagi ya nih. Udah 30 menit ya. Itunya jalan loh. Kitanya jalan. Kita jalan. Oke. Ya, udahlah positif. Oh, masih ini ya sih. Nah, di situ setelah di mana itu disitulah aku mulai pokoknya bulan campur aduk lah, pokoknya campur aduk. Itu hujan deras mulai lagi. Kami berhenti di bengkel mobil tapi sepi, nggak ada orang lewat. Ya udah tutup lah. Udah jam berapa? Jam setengah 10, jam 10-an lah. Okay. Wih gila sih pokoknya, jam 10-an lah pokoknya. Terus di situ aku berhenti pusing lah ya kan. Aduh gimana ini kayak gini segala macam ini kan. Aku sedih di situ tuh. Pokoknya aku sama abangku tuh nggak ada ngobrol. Kayak beneran diem aja gitu ya. Iya, nggak ada ngobrol sama sekali. Kalau abangku kan mungkin positifnya ya mungkin mungkin ada mungkin, tapi aku nggak apa. Ada mikiran aneh. Jadi abangku ini nggak oh kok kita gini, enggak di posisi itu enggak, cuman aku yang was-was, aku liatin HP, masa kayak gitu sih aku. Iya, terus aku bayar apalah kan, hujan agak mendingan lah kan, dikasih lagi. Akhirnya kami hujan-hujanan. Tapi memang bener-bener aman itu laptopnya, bukan di situ. Kami nggak mau masa tidur di situ. Iya betul. Ya kan, jadi nggak mungkin lah, ya udahlah, gas aja, tetap lanjut gitu kan. Di situ udahlah, ini terakhir kali ya. Aku lihat map lagi, masih di situ lagi. Iya, langsung, kaget kali aku. Masa iya sih? Itu udah berapa menit kemudian? Itu ada sejam. Oke, sejam. Aku nggak tahu daerah mana loh, sumpah. Nggak tahu lah pokoknya keadaan daerahnya tuh gimana? Keadaan daerahnya tuh ya agak sepi, kadang bengkel, terus udah jauh lagi, apalagi rumah lagi. Pokoknya sepi lah pokoknya tuh. Di situ kan abangku kaget juga. Iya. Kok di sini aja gitu. Masa iya sih kok, masa iya. Kami berhenti lah di itu kan, di apa namanya sih, di bengkel, bukan di bengkel, pokoknya berhenti di bahu jalan. Iya. Pokoknya lihat mana sih, iya sih. Udahlah kita lanjutin perjalanan aja lah. Aku di situ udah diteleponin sama orang, pokoknya aku. Tapi tetap masuk ya? Apa ya? Teleponannya. Tetap masuk. Jaringannya masuk dari Padang pun, dari temanku yang cewek itu udah sampai belum ya? Aku nggak ada balas, satu pun nggak ada balas aku. Mamaku nelpon aja nggak aku angkat, sumpah. Terus disitulah mulai rumah yang akhirnya lanjutin perjalanan nih. Lanjutin perjalanan. Nah, daerahnya tuh berbeda dengan Sejunjung yang biasa kita lewatin. Disitulah itu. Biasanya kalau di Sejunjung tuh kan kita jalannya tuh kayak di sebelah sepi. sini, di sebelah sini nih, sebelah kanan nih kalau kita dari Padang tuh kayak lebih ke hutan-hutan kecil gitu nggak sih? Nah, sebelah sini baru ada rumah-rumah kecil, tapi pun jarak-jarak gitu, nggak rame. Pasti kamu lihat kan? Aku tahu. Kalau siang kayak gitu kan. Kalau di Sejunjung kan kayak gitu, mode-modenya lah pokoknya tuh. Perumahannya kan, di situ lah. Iya, di situ lah. Entah aku halu, entah apa ya kan. Tapi videonya ada. Aku di story, aku kayak gini aku videonya sumpah. Daerah mana nih? Ya Allah. Rumahnya tuh yang gimana nih? Rumahnya tuh kayak rumah putih, lampunya kuning kayak gini, tapi nggak ada pagar, logika loh. Iya sih betul. Logika nggak ada pagar, tapi sepi, nggak ada aktivitas apa itu kan. Maksudnya kayak penjaganya apa gitu lah, nutup pintu atau apa, nggak ada orang gitu kan, nggak ada orang sama sekali.
kiri kanan, anjir kok rumahnya gede-gede sama itu sepanjang jalan itu. Iya, enggak sini rumah gede. Nah, di sini rumah lagi, terus yang sana lagi enggak terlalu dempet. Ini anjir, daerah mana ini? Aku nanya sama temanku, enggak tahu ini. Abangku ya enggak tahu lah. Iya, namanya itu kan dia pertama kali. Ini daerah mana? Kok enggak pernah aku lihat kayak gini loh. Asli. Anehnya enggak pakai pagar, warna pokoknya putih, terus tingkat ya. Tingkat, ada bagasinya, tapi enggak ada mobilnya. Ada bagasinya, enggak ada mobilnya. Terus di situ loh aku merinding kali, langsung video lah aku dari situ. Langsung komenanku banyak kali ya. Yang tahu daerahnya mungkin Iya, pokoknya yang teman-teman Padang itu kan daerah mana kok si Junjung lama kali. Aku bikin story-nya si Junjung kok lama kali sampai 5 jam aku dibikin. Di situ banjir komenan aku. Ada 40-an. 40-an pokoknya segala macam temanku, saudaraku, teman-teman lama itu segala macam. Udah ada yang bilang fix itu bukan duniamu lagi. Fix berhenti aja dulu gitu ya kan. Berhenti aja dulu tuh maksudnya lama. Iya pokoknya berhenti aja dulu istighfar atau segala macam kan. Terus pokoknya sedih lah pokoknya tuh. Pokoknya nanyain kabarku lah gimana keadaannya sampai nelpon aku nggak kuat matiin datanya. Aku nggak mau orang tuh khawatir atau segala macam. Tapi aku bikin story yang di ini loh. Story yang cuma nulis aja. Hah? Enggak, maksudnya aku bikin story, maksudnya abis video aku bikin story yang nulis itu loh. Okay. Yang kata-kata aja kan ada kan di situ, ada di fiturnya tuh. Apa? Itu kok si Junjung 5 jam ya katanya. Aku langsung ambil emot itu kan, sambil emot yang sedih itu ya itu. Lanjut aku langsung di itu. Kalau yang di video itu isinya kok rumahnya mewah semua ini. Aku bilang di situ. Wah, rame kali itu. Jam berapa? Di situ hujan tuh kan. Pokoknya di sisi lain nangis aku. Oke, siap, mantap. Lanjut. Nangis aku. Abangku ya udah kok lama kali si Junjung gitu mah. Sampai 5 jam ini, sampai jam setengah 12 belum keluar si Junjung itu kan. Bisa digedein suaranya. Iya, pokoknya aku nggak berani, aku trauma lagi. Aku buka map lagi tuh. Pas di situ nggak berani lagi. Takut ya? Takut. Soalnya udah panjang banget. Aku mungkin nggak, aku takut kali aku buka map lagi itu karena di situlah udah banjir ini, udah panik, udah nangis, udah udah putus asa. Udah merinding pokok semua campur aduk pokoknya tuh. Udah Setelah aku lanjutin perjalanan. Hujan-hujan aku terobos aja lah sama abangku tuh. Ya udah pokoknya kamu tenang aja, pokoknya abangku tuh istighfar. Istighfar aja. Entah aku yang ini. Tapi abangku lihat juga loh. Tapi dia posisinya nggak tahu lah ya, namanya. Iya, ya dikirain kan ada juga rumah kayak gitu kan. Tapi nggak ada pagarnya. Aneh. Ini jalan, ini koral. Udah rumah gitu gede tuh. Nggak ada halaman, nggak ada bunga. Nggak ada bunga, guys. Nggak ada bunga. Ayunan nggak ada, ayunan nggak ada, terus segala macam nggak ada. Nah, terus aku lanjutin perjalanan, masih hujan-hujan itu, posisi jam setengah 12, hampir jam 12 malam. Dari setengah 9. Iya, dari jam 8 lah. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. 4 jam. Nah, lanjutin perjalanan. Jika sampai perjalanan itu menuju 1 jam lagi. Wah, hujan itu kan. Tetap jam hujan udah masih hujan. Hujannya tuh awet, tapi udah basah semua kami. Iya. Kami basah semua. Nah, di situ inilah kejadian paling epic ini, sumpah ini gila di sini. Di situ pas hujan deras tuh, wah udah ada perjalanan tuh. Aku inilah pokoknya ngilangin pikiran lah pokoknya tuh, ngilangin pikiran segala macam yang aneh-aneh. Aku tetap kayak gini aja. Nggak mau lihat. Nggak mau lihat. Berarti yang nyetir abangku yang nyetir. Tapi pas aku berhenti di situ, pas setelah rumah yang itu udah nggak ada rumah lagi. Di situ adalah beberapa 2 kilo ada lah, 1 kilo 2 kilo lah. Nah di situ kan, aku merinding kan di situ, masa iya dibawa ini kemana-mana kan. Aku udah langsung positif kayak gitu di situ. Udah, soalnya udah beberapa kali kan aku udah dikejutkan lah di kayak gitu. Terus
masih hujan lah, 12:30. Nah alhamdulillah itu jumpain itu pas kami Iya. ya pas kami setengah satuan itu paling epic benar. Nah di situ pas masih hujan tuh kan jumpain lah genangan tuh kan, ya kan namanya genangan air namanya jalan jelek ya kan, itu kan pelan-pelan ya kan. Ada mah dulu mah sebelum di beton tuh, sekarang udah bagus. Iya. Di apa kan, ada apa genangan tuh, pokoknya sebelahnya tuh sawit, sebelahnya tuh pokoknya nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Iya, Nggak ada apa-apa, nggak, apalagi lampu jalan nggak ada, pokoknya nggak ada. Terus di situ pas genangan tuh nampaklah dari jauh tuh apa itu, memang nggak pakai lampu. Oke. Nggak, ya ada delman malam-malam jam 12 setengah satuan. Iya, setengah satuan melintas terus ada yang bawa, tapi dari kejauhan ada wajahnya. Aku nggak mau ngelihat. Oke. Nggak mau ngelihat. Aku di situ udah, penumpangnya ada apa ya, masih junior gitulah, nggak terlalu anak banget, masih anak-anak remaja lah. Ya remaja SMP lah pokoknya. Itulah pokoknya. Itulah masih ingat aku. Delman sih apa kan? Itu kan jalan ada genangan. Itu kan pelan-pelan ya kami kan. Wah, kok ada delman? Aku langsung kayak gini sama abangku ini loh. Oke. Ngobrol kan, nama naik helm kan. Kok ada delman? Aku bilang itu kan. Kok ada delman? Iya juga, kaget juga. Iya ada delman. Terus kata abangku, apa namanya? Pokoknya jangan pernah ngelihat ke belakang. Kalau udah lewat jangan pernah ngelihat belakang. Ingat sampai giniin pahaku. Dipegang diginiin, diginiin. Pokoknya jangan sampai ini katanya. Udah firasat gitu kan. Nah, jangan sampai udah lewat jangan sampai lihat ke belakang ya. Jangan sampai lihat ke belakang. Pokoknya aku udah di papasan gini, ini mau deket ini. Masih lihat kan? Masih aku belakangnya tuh ada, namanya malam-malam hujan-hujan samar-samar nggak pakai lampu kan dia kan. Terus anjir dalamnya terus rapi kan, tapi aku nggak lihat, nggak berani ini kan, berani lihat itu apa ya. Pokoknya nampak kudanya tuh. Ini namanya delman gimana sih ya, pokoknya itulah. Nah terus udah lihat kan pas di jalan rusak itu kan pelan kali kan kami kan. Itu ya kami dia apa kan, dia nggak ada pelan, tetap aja nggak ada apanya loh, nggak ada berhentinya melanin atau ngindarin lobang atau apa kan. Iya. Mungkin apa ya kan. Aku langsung merinding aku di situ langsung lah apa namanya, temanku ini abang banget, dia bilang kayak gitu, jangan pernah lihat ke belakang, ada orang itu tengah malam ya. Iya di situ kan. Terus udahlah aku lihat ke belakang kan, bunyi ada tertok. Iya, soalnya kalau misalnya ada apanya kan, kami kan kalau misalnya dari papasan dari sini jauh kan mungkin kelihatan kan, kalau udah deket kan lampu jalanku kan ke sana bukan ke samping kan. Iya kan, jadi kan nggak nampak gitu kan. Aku memang nggak bener-bener nggak mau lihat tuh kan. Wah di situ lah, nggak boleh lihat ke belakang. Aku langsung kayak gini sampai lurus tuh. Di situ 10 menit entah 15 menit hujan langsung habis banget. Oke. Kok nggak hujan di sini gitu loh, nggak hujan di sini kan. Aku dari sampai damas saya tuh kayak orang gila, kayak orang aku. Iya kayak orang apalah pokoknya. Wah orang di situ udah ya namanya itulah. Akhirnya aku nelpon apa kan, temen yang di apa dosen di depan saya. Aku nginep di situ di asrama dosen itu. Itu jam 1:30 lah. Oke. Jam 1:30 lah. 5 jam. Dari situ iya. Oke. Pokoknya pom bensin terakhir itu dari Damasraya itu kan dikit lagi kan si Junjung tuh kan. Nah di situ udah nemuin, ini udah si Junjung itu Kili Ranjau. Oke. Baru nyobain Kili Ranjau.
biasanya si Junjung tuh informasi buat teman-teman kenapa ini menarik dibahas ya, karena biasanya perjalanan dari si Junjung tuh emang panjang, tapi paling panjang tuh 2 jam atau 2,5 jam. Bener. Nggak sampai 5 jam. Kalau kita ke Padang dari kampung kita ke Padang, pasti paling lama di Sejunjung. Iya, dan itu pun nggak sampai 3 jam, 2 jam lah. Itu memang panjang guys, itu Sejunjung memang panjang. Jadi kayak mungkin entah kecapean. Aku ya pertama ya pikiranku ya yang setelah kejadian itu ya, entah aku kecapean, entah aku halu berdua. Halu, entah itu kan ya maksudnya masuklah kategori kayak gitulah segala macam itu kan. Mungkin aku pipis di jalan tuan, kencing di itu. Kayaknya penyebabnya yang tadi itu ya. Entah aku belum maghriban, entah aku apa itu kan segala macam. Mungkin warning buat kamu. Itulah. Karena kamu pipis sembarangan. Nah, buat temen-temen nih, kalau bawa motor cowok-cowok mentang gampang banget tinggal nurunin resleting, keluarin dikit terus keluar pipisnya, nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh sembarangan. Kita harus menghargai tempat-tempat tertentu yang kita nggak kenal. Benar. Walaupun kebelet ya kan, tetap kita harusnya izin lah. Pokoknya itulah yang harus dihindarin lah kan ya. Tetap. Mau lagi pipis di jalan? Enggak lah. Nanti dibawa kemana ya? Iya, kalau kemarin kan cuma dibawa ditengokin rumahnya, besok dibawa ke rumahnya gimana? Iya. Janganlah seperti itu. Aku udah merinding kali. Makanya kita harus menghargai apa yang tidak kita lihat maupun kita benar lihat. Dari situ lah. Dari situ pas di asrama itu aku ceritain semua sama ini kan. Apa sih sebenarnya yang terjadi katanya apa? Itulah aku pokoknya aku ceritanya sama kayak itulah. Yang mungkin kamu itulah jadi pelajaranmu itu segala macam. Sama berdua kami ininya. Bukan diceramahin yang kayak dinasihatin lah gitu kan segala macam atau sih kayak pipis sembarangan gitu. Iya, pipis sembarangan kan dari dulu memang kayak nggak boleh kan, apalagi kayak itu bukan daerah yang kita tahu. Tempat-tempat apalagi hutan kan, banyak hutan di sana. Benar. Itulah. Bahkan kayak di rumah kita aja ada gitu, apalagi kita. Benar. Gitu. Jadi segala tempat lah pokoknya. Iya, kalau misalnya kita masih sempat kita ke tempat yang semestinya kayak WC lah ya kan, WC atau toilet lah kan. Toilet ya kenapa harus di tempat lain atau di tempat sembarangan? Gampang ya. Bener, walaupun apalagi cowok gitu loh kan. Jadi itulah ya. Kalau cewek kan memang mikir-mikir ya. Jadi setelah itu pulanglah aku paginya tuh kan. Mama aku ya cerita sedikit lah pokoknya, tapi aku nggak ceritain kejadian itu, cuman biar nggak panik. Jadi teman-temanku yang pada kepo nih, termasuk yang teman-teman Galaksi, yang teman-teman kita nongkrong lah. Teman-teman kita nongkrong sempat ditanya-tanya juga pas kita nongki di main WW di DC lah pokoknya. Jadi diulang lagi ceritanya. Jadi di situ sempat Bang Ian, Bang Eka, terus semuanya lah, Indi, siapa si itulah pokoknya, banyak lah pokoknya tuh. Terus dari kejadian itu dapat pelajaran yang pertama, jangan pulang yang konsisten lah, yang jelas konsisten mau pulang atau enggak. Jangan ini kan, apalagi sampai berdebat gitu kan kadang nggak mungkin banget gitu loh kan, kadang pulang yang harusnya kita udah di rumah kita belum sampai rumah itu kan, apalagi malam kan. Itu baru pertama kali loh, malam baru pertama kali pulang malam tuh pakai motor. Emang berbahaya kan pulang malam? Itulah ya, jangan itu, apalagi cewek kan. Emang tidak boleh ditiru teman-teman. Nah jadi itulah, jadi dapat pelajaran juga. Terus yang kedua, terus jangan sampai kencing sembarangan. Iya, jangan sampai meludah sembarangan. Iya, itu juga. Terus jangan langsung berpikiran negatif langsung sebenarnya. Cuman ya sebenarnya pikiran itu udah campur aduk di situ. Aku udah kayak udah rasain di film-film. Gimana tuh? Ngerti nggak sih, kayak masa iya sih kayak gini beneran gitu kan? Iya. Itu terjadi. Oke. Jadi ngeri banget lah pokoknya. Yang itu pengalaman 2020 sih itu. Yang mengerikan. Yang rasaku di situ. Jadi kayak
aku nge-publish, mungkin beberapa orang udah pada tahu ya kan. Aku ini kan baru yang benar-benar menceritakan mungkin kembali kan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu ceritaku karena aku sebelumnya udah pernah cerita gitu sama teman-teman dekat atau teman-teman ini kan, teman-teman kuliah. Soalnya kan aku history gitu loh. Jadi aku punya yang pas itu kan pada tanya semua gitu loh, mau cewek maupun cowok. Serius. Jadi pada ini apa sih yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Sampai guru PL ku yang di aku kan abis KKN kan PL aku di SMK tuh sampai nanya-nanya juga. Ya di situlah. Jadi bukan jadiin pengalaman ya. Kayak kita lebih ini aja lah, lebih kita harus lebih hati-hati lagi lah. Pokoknya ngambil keputusan, apalagi mau pulang mau pulang perjalanan jauh, jangan sampai kita teledor atau memaksakan diri untuk kita pulang terlalu di luar jam yang semestinya lah. Iya, gitu. Karena kan baik itu di luar nalar kita atau apa ya. Ya kalau malam tuh tetap berbahaya, ada kriminal dan segala macamnya kan. Jadi ya kalau perjalanan jauh ya usahakan pagi atau siang atau ya tempatnya apa ya, kita nggak tahu apa ya, kriminal atau apapun itu karena kita nggak tahu daerahnya gitu. Intinya seperti itu. Intinya saling menghargai juga walaupun kita nggak tahu gitu ya. Itu ya, Ri. Ya jadi udah kapok ya. Udahlah, udah nggak mau lagi inilah pulang-pulang itu kan. Kadang memaksa itu kalau hal yang kayak seperti itu tuh. Sebenarnya itulah pengalaman kan pengalaman ini ya, mistis ya kan. Tapi pengalaman yang harus bener-bener inilah. Aku berani nge-publish kayak gini, aku berani ngomong ke orang karena aku ya mengalami gitu. Iya. Jadi benar-benar harus teman-teman juga harus tahu kan. Bahwasanya kita harus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya. Dan itu memang ada. Benar. Kita dimanapun ada. Iya, ya kan? makanya ya kan. Ya percaya nggak percaya dihargai aja benar, lah benar, gitu benar, kan. Benar. Kita kembali ke kitanya lagi gitu kan. Oke. Benar. Iya, oke. Nah, makasih buat ceritanya Ri. Semoga ini apapun itu, secara apapun ceritanya ya selalu ada penyebab dan dari apa kenapa itu bisa terjadi.